Tuhan. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita dengan doa. Satu orang memimpin kita dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpuji termuliakan nama Allah Bapa yang bertakhta di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Yesus atas penyertaan-Mu pada kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan selalu beserta dengan kami. Ya Allah ya Bapa, inilah kami saat ini yang akan memulaikan kembali pembacaan kami tentang materi kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, semoga materi yang diberikan pada kami pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami memahaminya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula dengan guru kami yang akan mengajarkan kami ya Yesus. Engkau bimbinglah dia, mampukanlah dia agar dia dapat mengajari kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, sekarang kita absennya. Ibu Angelina Wati, hadir Bu. Irene Zaluku, Hadir Bu. Mardiana Bu, Marcelinus Hadir Bu. Delius, Hadir Bu. Raymond, Wiman, Alfa. baik. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Tentang keadilan. Minggu lalu apa materi kita? Ya, silakan. Materi mengenai keadilan. Keadilan itu menurut yang sudah kita pelajari. Saya Bu, ya silakan. Keadilan itu adil dan tidak berat sebelah. Apa ada kesulitan pada pelajaran minggu lalu? Tidak Bu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami makna kejujuran, keadilan, kebenaran, perdamaian, dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sebelumnya anak-anak kami diajak untuk menonton sebuah video tentang nilai kejujuran. Lalu setelah itu nanti dibentuk kelompok. Simak dan simak dan memahami dengan baik. Lihat di situ nanti mana nilai kejujurannya. Bisa juga sambil kamu gores-gores apa nilai kejujuran yang kamu dapat di dalam video ini. Mata di sini kanan boleh menggores-gores.
masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, nih buat aku aja lah sini. Ya, buat aku aja sini ya. Udah buat aku aja sini ya. Lah. Mak, itu tuh orang itu. Pusing. Om. Ini dompetnya, Om. Sudah. Bagaimana? Sudah menemukan nilai kejujurannya di situ? Sudah. Apa nilai kejujuran yang kamu lihat di situ? Satu orang bisa menjawabnya? Saya. Ya, silakan. Nilai kejujuran yang terdapat dalam video tersebut adalah seorang anak yang mengembalikan dompet yang telah jatuh. Dalam sekarang anak-anak kami membentuk kelompok, ya, bentuk kelompok tadi, lalu saling mendiskusikan nilai-nilai kejujuran sehari-hari. Dan sambil melihat dalam kitab suci itu Injil Matius bab 12 ayat 36 sampai 37. Apakah ada anak kami menemukan nanti di dalamnya nilai-nilai kejujuran juga dalam kitab suci? Ya. Sudah, satu aja. Sudah? Ada? Udah dapat? Belum? Di sini udah. Kalian baca itu semua. Tuliskan ini. Sama makna video. Ayat berapa dalam kitab suci? 37 tinggal temukan dari sini. Ayat berapa semuanya? Satu aja lah semuanya. Sudah? Kalau tidak begini sudah dapat? Sudah. Oke.
Baik teman-teman, kami akan membacakan di depan teman-teman semua hasil diskusi kami. Nah, di sini kami memilih ayat Alkitab yang Matius 12 ayat 37. Di sini dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, menurut pendapat kami di sini adalah ucapan kita. Nah, ucapan kita ini adalah apa yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan, dan melalui yang kita ucapkan ini juga maka di situ kita dilihat apakah kita benar atau salah. Videonya? Nah, videonya akan Maksudnya video yang telah kita tonton tadi, artinya di situ bahwa seorang anak yang telah mendapatkan dompet yang telah hilang, itu artinya dia mengembalikan dompet tersebut meskipun dia melewati berbagai godaan-godaan dari teman-temannya tadi. Jadi dia memegang teguh bahwasannya hidup itu harus ada kejujuran, tidak boleh berbohong. Action. Lalu kelompok yang lain bagaimana dengan kelompok mereka tanggapannya? Bagaimana kalian menanggapi itu? Dapat tidak berdiri? Silakan. Menurut saya dari materi yang telah kami katakan, menurut saya setuju. Saya setuju karena itu merupakan dimana kita harus melakukan kejujuran sebagai manusia. Kelompok ini bagaimana tanggapannya? Sakri, oke, berdiri Sakri, bagaimana dengan kelompok ini? Menurutmu? Menurut saya setuju. Ya. Karena dalam video tersebut menceritakan seorang anak yang menemukan dompet dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Oke. Bagaimana dengan kita sini? Saya setuju. Ayat berapa tadi? Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oke, baik. Kembali ke belakang. Sekarang maju kelompok yang sudah siap yang mana? Ini apa ini? Inilah ya. Maju. Bagi tugas ya. Oke, pertama videonya. Bagaimana tanggapannya dengan videonya? Seperti posisi saya. Baik teman-teman, dari hasil diskusi kami yaitu mengenai tentang yang telah kita tonton tadi pada video. Jadi pada video itu kita mendapat nilai kejujuran dari seorang anak yang melihat suatu dompet seorang pemuda atau apa-apa yang jatuh, dan itu juga duitnya banyak di dalamnya. Namun dia sulit untuk mengembalikannya, tapi walaupun begitu banyak godaan, dia juga mau mengembalikannya. Terima kasih. Kemudian ayat Alkitab yang kami ambil yaitu Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yang kami ambil di situ itu ayat 36. Di sini mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ini merupakan setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan seseorang ini akan dipertanggungjawabkannya pada hari kehakiman. Bagaimana kelompok yang lain? Tanggapannya dengan kelompok mereka? Ini? Oh, yang itu dulu. Kelompok dua tadi. Oke. Sesuai dengan yang dikatakan teman kami pasal itu, memang benar apa yang kita ucapkan saat ini nanti akan kita pertanggungjawabkan pada hari kehakiman. Oleh karena itu artinya kita sebagai manusia tidak boleh berbohong, karena itu akan menjadi hukuman kita nanti di akhir kelak. Ini kelompok ini? Silakan. Yang ini lah, nanti ini. Yang dikatakan tadi itu benar karena banyak
harus mempertanggungjawabkan dan ucapanmu adalah kebenaran. Baik. Silakan. Kelompok ini maju. Dalam kitab ayat 37 dikatakan apa yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan dan ucapanmu adalah hal yang akan menjadikan kamu dibenarkan maupun dihukum atau disalahkan. Kemudian makna pada video yang kita tonton itu kita jangan mengambil barang yang bukan milik kita meskipun kita tergiur. Kita harus menahan hasrat karena itu merupakan dosa yang berhubungan dengan kejujuran. Jadi yang dimana kita harus jujur meskipun orang lain tidak mengetahui, sama seperti di video alat tersebut, ia jujur meskipun ia terkadang ingin menggunakannya, tapi ia berpikir di balik itu dan mengembalikannya. Oke, bagaimana kelompok ini tanggapannya? Benar. Oke, setuju? Setuju. Oh, silakan ke belakang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalian buat aksi nyata kalian, bagaimana tindakan yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang kejujuran itu? Apa tindakan kalian? Apa komitmen kalian? Jadi sekarang bagaimana membuat aksi nyata kalian tentang nilai kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Silakan. Sembunyikan, tidak ya, dikembalikan sama orang tua begitu. Oke, tulis. Semua ada di mus. Udah? Bisa pakai? Oh, boleh. Silakan. Boleh, silakan. Lanjut. 5 kali action. Jadi tindakan yang dapat kita lakukan dalam kejujuran yaitu yang pertama contohnya pada saat ujian kita harus mengerjakan soal secara jujur tanpa menggunakan catatan. Kemudian yang kedua ketika kita menemukan barang kita itu harus mengembalikan kepada pemilik. Oke, nah baiklah, bagus itu ya. Kalau sedang ujian jangan menyontek. Ya, yang ini gimana? Tindakan yang pertama, ketika kita tidak mengerjakan tugas, kita harus jujur pada guru, bukan malah berbohong dan memberikan alasan yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, jika misalnya orang tua kita memberikan kita uang SPP untuk dibayarkan di sekolah, kita harus membayarkannya langsung, bukan malah menggunakannya untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, jadi kalau ada SPP-nya harus diserahkan kepada bendahara sekolah, bukan untuk kita makan. Itu jujur itu. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Silakan. Jika ada uang yang jatuh di dalam kelas, maka kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Ya, kalau ada uangnya jatuh di kelas, kembalikan pada pemiliknya, jangan diambil. Tidak ngumpet dalam kelas. Bagaimana kalau tidak tahu pemiliknya? Apa tindakanmu?
jika kita tidak tahu siapa pemilik uang jatuh tersebut, maka kita akan mengumumkannya di dalam kelas. Ya. Mengumumkannya ya melalui teman-teman, Bapak Ibu guru. Sudah? Nah, jadi ini dalam Injil Matius bab 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Artinya dalam ayat ini nilai kejujurannya adalah mengajarkan kita pentingnya bertanggung jawab atas setiap perkataan yang diucapkan. Karena Tuhan menekankan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membawa kebenaran atau hukuman. Sehingga kita dipanggil untuk selalu berbicara dengan kejujuran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Lalu kemudian dalam sebuah kutipan Veritatis Splendor, ensiklik Paus Yohanes Paulus II mengatakan tentang dasar-dasar moralitas yang menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan Kristiani, yaitu kebenaran menerangi kecerdasan dan membentuk kehendak manusia yang hendak demikian dipimpin secara bebas menuju Tuhan, sumber segala kebaikan. Ya. Sebab hanya dalam kebenaran kebebasan manusia dapat diarahkan dan dijalankan. Dengan menyesuaikan kehendaknya dengan kebenaran, orang menjadi bebas dan bertindak dengan moral yang baik. Nah, ensiklik ini menekankan bahwa kejujuran adalah elemen esensial dalam hubungan manusia dengan kebenaran dan dengan Tuhan, dan bahwa tindakan yang sesuai dengan kejujuran serta kebenaran moral adalah cara untuk mencapai martabat manusia yang sejati. Nah, baiklah anak-anak, sekarang apa kesimpulan dari nilai-nilai kejujuran ini yang anak-anak kami tanggapi? Apa kesimpulannya? Oke, baik. Kelompok 1, silakan. Jadi menurut saya nilai kejujuran itu jujur itu adalah berarti lurus hati dan tidak curang. Maksudnya ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita itu harus memberikannya dengan sungguh-sungguh tanpa meminta imbalan. Baik. Kelompok 2. Jadi menurut saya kejujuran ini adalah berarti tidak berat sebelah, artinya tidak membeda-bedakan atau memiliki hati yang jujur dan baik. Misalnya ketika kita berada di rumah, kita tidak membohongi kedua orang tua, seperti aku pergi dulu ke sekolah ya, tetapi kita tidak pergi ke sekolah, kita malah berbohong kepada orang tua, sedangkan kita pergi jalan-jalan misalnya ke pantai. Oke, baik. Pak Imam, bagaimana? Baik, pada kesimpulannya, jadi kejujuran itu artinya kita lurus hati atau tidak curang. Jadi kalau kita kaitkan pada kehidupan kita, kalau misalnya ada contoh orang tua kita memberikan kita uang SPP, namun kita berbohong, itu artinya kita tidak jujur, tidak ada ketulusan hati. Jadi untuk itu harusnya apa yang sudah diberikan kepada kita maka kita laksanakan. Apa yang jadi milik orang lain milik orang lain, dan apa yang jadi hak kita juga hak kita. Nah, jadi kejujuran menurut Injil Matius bab 12 ayat 36 sampai 37 mengajarkan kita bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi dan perkataan yang tidak jujur akan dihukum.
di hari penghakiman. Yesus menekankan kepada kita bahwa pentingnya kejujuran dalam ucapan, karena Tuhan akan menilai manusia berdasarkan kata-kata mereka. Ya. Jujur berarti berkata benar dan tidak menyesatkan atau merugikan orang lain, karena setiap perkataan akan diadili oleh Tuhan. Itu kejujuran menurut Injil Matius. Nah, dalam ajaran gereja juga tentang kejujuran Veritatis Splendor Encyclic, kejujuran menopang martabat manusia. Ini dari perkataan Paulus Yohanes Paulus kedua. Ia menekankan bahwa kejujuran menjaga martabat manusia karena memungkinkan setiap orang hidup sesuai dengan citra Allah. Setiap pelanggaran terhadap kebenaran seperti kebohongan merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Tanggung jawab untuk menjunjung kejujuran, di mana umat Kristiani dipanggil untuk menjunjung tinggi kejujuran, bukan hanya dalam hubungan personal, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Ini berarti menolak segala bentuk ketidakjujuran atau korupsi, ya, yang seringkali menjadi tantangan dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, tugas dalam selembar kertas tiga. Nah, jadi sebagai tugas anak-anak, lihat nanti di classroom ibu kirim di situ, ya. Itu kerjakan nanti tugasnya di situ, ya. Diserahkan, dikerjakan langsung di situ. Ada nanti kunci jawaban di situ. Tinggal pilih A, B, C, D di situ, ya. Baik. Nah, sekarang kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, Raymond. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga sadar bahwasanya kami akan dosa, punya dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya itu menjadi penghalang berkat dan rahmat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada les agama pada hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh guru kami bisa kami pahami Tuhan, agar bisa menjadi bekal untuk kami di masa depan yang akan datang. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui perkataan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.